Kembali lagi di Ivan Romawan Channel ya. Kali ini saya kedatangan seorang tamu yang insya Allah hari ini luar biasa ya. Karena kita akan membahas terkait dengan seluk-beluk kesehatan dan penyakit kelinci ya. Kali ini kita sudah kedatangan Mas Wahyu ya. Beliau ini adalah peternak senior dan kebetulan Mas Wahyu ini kalau terkait dengan dunia penyakit kelinci, beliau ini sudah tidak diragukan. Sehat Mas Wahyu? Alhamdulillah. Gimana kabarnya Jan? Alhamdulillah sehat. Nih Mas Wahyu, kebanyakan kan peternak itu terkait dengan penyakit-penyakit kelinci dan solusinya itu biasanya kurang paham. Jangan kan senior ya. Nanti tolong diceritakan. Monggo perkenalan dulu Mas Wahyu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Kurniawan. Kalau di dunia perkelincian saya biasa dikenal dengan kandang kelinci Kelampok, berdiri di tahun 2009. Kalau mau dikatakan saya sebagai senior, mungkin banyak juga yang lebih senior dari saya. Mas Wahyu, jenengan kan termasuk sudah lama ya di dunia kelinci. Biasanya yang menyerang kelinci itu penyakitnya apa aja ini? Pengalaman di kandang jenengan dan mungkin juga penanganannya seperti apa? Oh ya. Ya sebenarnya kalau di dunia perkelincian itu penyakit yang sering menimpa pada ternak kita, pertama itu adalah skabies. Ya. Skabies atau biasanya gudik lah. Terus kedua kembung, terus ketiga itu ada juga yang diare. Terus sebenarnya sih masih ada penyakit-penyakit lain, cuma itu harus perlu dengan uji klinis yang lebih mendalam. Contohnya seperti apa itu penyakit? Ya apa? Ya kalau untuk mengetahui penyakit itu yang lebih dalam lagi ya harus kita dengan lakukan bedah bangkai, terus kita lihat jeroannya gimana, dalamannya, terus kondisi jantung, kondisi paru-paru, terus kondisi pencernaan. Nah itu baru kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ini terkena penyakit ini. Terus Oh iya. Berarti tapi ya untuk ciri-ciri fisiknya tetap ada ya? kalau untuk ciri fisiknya ada. Semua nih kayak penyakit koksi. Mungkin ciri-ciri fisiknya si kelincinya itu tingkahnya seperti apa? Biasanya kan ada ciri khusus lah ya. Nah, sebelum membongkar seperti penyakit-penyakit dalam, nanti kita coba kaji ya penyakit-penyakit yang luar. Maksudnya yang umum ya seperti gudik, kembung dan juga diare ya. Ini kan tiga hal penyakit yang sering menjangkit kelinci ya, Mas Wahyu. Terkait dengan tiga hal ini, biasanya nih coba dari kembung, gudik dan juga diare, itu ciri-ciri dan penyebabnya apa saja? Kalau untuk skabies itu biasanya terjadi karena ada parasit internal. Itu seperti tungau. Itu bisa untuk lebih spesifiknya mungkin bisa dicari di Google. Karena itu banyak ciri-ciri yang terkena. Biasanya itu di sela-sela jari, kuku, itu ada pengerakan, terus di telinga sama hidung. Kalau untuk yang di telinga sama hidung biasanya itu lebih cepat terdeteksi. Tapi yang lebih sulit terdeteksi itu di antara sela-sela kuku. Biasanya kita, wah ini kelinci sehat. Ternyata setelah beberapa hari muncullah itu skabies. Ternyata Sebabnya apa? dari sela-sela kaki udah banyak. Penyebab awal dari penyakit skabies itu kan dari perkembangbiakan dari tungau yang bernama Saprotapes scabies. Yang mendasari berkembangnya tungau tersebut biasanya adalah karena sanitasi dari kandang, kebersihan, terus kelembaban dan kekurangan sinar matahari di kandang. Berarti skabies itu lebih terpengaruh di kandang ya, kebersihan kandang ya. Apakah itu bisa menular juga ke kelinci yang sehat yang lain, Mas?
Kalau menurut kelinci sehat yang lain itu sangat bisa, apalagi itu misalnya dalam satu kandang. Penularan itu bisa terjadi dengan interaksi langsung, terus penggunaan alat-alat kandang mungkin ya untuk membersihkan kandang, terus tempat makan yang kita gunakan itu antara kandang satu dan kandang lainnya gonta ganti, nggak satu itu kan tungau itu bisa menempel di alat-alat tersebut, terus pindah ke kandang yang lain dan menularkan skabies. Tungau itu juga bisa tertular lewat udara ya, terbang gitu ya. Kalau tungau itu bisa, biasanya kan sebelahan kena itu dari satu kena, terus sebelahnya lagi kena, nah itu bisa semuanya kena. Iya ya. Terkait dengan skabies ini, biasanya untuk mengantisipasi atau pencegahan penyakit itu seperti apa, dan juga pengobatannya? Untuk pencegahan biasanya bisa dilakukan dengan sanitasi kandang yang baik dan benar. Bisa juga menggunakan pencegahan seperti desinfektan untuk membersihkan lantai-lantai kandang sehingga kandang itu bersih. Berarti seorang peternak nggak boleh jorok lah ya. Ya, Minimal untuk mengantisipasi terjangkitnya skabies pada kelinci ya. Nah, semisal nih udah kelinci itu kena skabies, obat yang efektif itu yang seperti apa? kalau untuk obat skabies itu banyak yang beredar, Mas. Ada yang dari pemberiannya dengan cara injeksi, ada juga yang dengan dioleskan langsung. Itu tergantung kita mau pilih yang mana. Sebenarnya itu semua obat itu manjur lah, tinggal pengaplikasian kita kadang yang amburadul. Ya, ini menarik teman-teman. Ada dua opsi ya terkait dengan metode penyembuhan skabies, yang satu injek dan juga oles ya. Terkait dengan injek, itu posisi yang disuntik itu bagian apa, Mas? Kalau untuk skabies karena itu kan pemberiannya secara subkutan. Subkutan itu apa? Subkutan di antara kulit dan daging. Berarti diposisikan di mana kita bisa menarik kulit dan itu nggak tembus daging. Berarti sekitar leher ya rata-rata pergerakannya ya. Leher atau tengkuk. Berarti untuk injek itu nggak ke daging ya? Iya. Berarti ke rongga kulit lah ya. Kulit antara. Ya. Nah, terkait dengan misal obat injek itu untuk oles, apakah bisa? Kalau sebenarnya kalau obat injek itu kan sudah diketerangan cara pemakainya injek. Iya. Jadi kalau mau dioles ya kemungkinan bisa. Cuma kan nanti membuat kelinci itu resisten terhadap obat tersebut. Kalau pemakaiannya terlalu dalam jangka panjang yang lama. Ya gitu ya. Tapi tetap bisa ya, karena saya amati juga banyak peternak itu yang memakai obat injek digunakan untuk oles gitu loh. Ya. Tetap aman ya. Tetap aman. Nah, itu satu penyakit yang umum ya terkait dengan skabies. Yang kedua penyakit kembung ya. Oh ya, tentu. Kembungan juga sering sekali yang dialami oleh banyak peternak ya. Biasanya ciri-ciri khusus kelinci itu kena kembung seperti apa, Mas? Biar nanti teman-teman itu lebih paham dan mengantisipasi sejak dini gitu loh. Kalau ciri-ciri kembung biasanya itu kelinci pertama dia tidak mau makan atau nafsu makan berkurang. Kedua, biasanya dia selalu berada di pojok kandang dengan posisi dia tidak tiduran tapi dia menahan sakit kayak jongkok gitu. Paling itu biasa yang saya amati loh. Dan ketiga, bila ada dua gejala tersebut kita cek dan kita tepuk perutnya seperti buah nangka, peluru itu bisa dinyatakan kelinci tersebut sedang terserang kembung. Kalau untuk telinga, kalau yang sudah stadium parah biasanya lebih
suhunya dingin. Tapi kalau belum begitu parah, masih tetap hangat sedikit gitu. Tapi kalau kelamaan nggak ditangani juga ya langsung ngedrop juga. Berarti kembung ini ciri-cirinya itu bisa diamati ya Mas ya? Bisa. Yang tadi itu mungkin biasanya aktif jadi dia pasif ya di pojokan kandang ya. Biasanya penyebabnya apa Mas itu rata-rata kalau kembung? Kalau kembung itu penyebabnya pertama dia karena stres. Mungkin Stres ya, pengaruh juga ya stres ya. Stres dari mungkin pergantian pakan. Terus kedua itu dari bakteri yang berkembang di dalam perut. Dalam pencernaan. Itu yang menyebabkan. Nah, ini teman-teman udah dua jenis penyakit ya. Satu tadi skabies, kembung. Yang ketiga yang umum sekali dialami oleh peternak itu diare. Nah, diare ini yang kalau akut kadang kelinci itu susah ketolong ya Mas ya. Iya. Diare sendiri itu sebenarnya faktor apa yang menyebabkan kelinci itu diare Mas? Kalau penyakit diare itu juga ada dua faktor Mas. Pertama dari pakan yang berubah-ubah. Misalkan dari pergantian pakan dari A terus ke pakan B, dan kelinci belum bisa beradaptasi sehingga dia langsung begitu makan ke pakan B dia langsung terjadi diare. Namun diare itu bisa mudah diatasi dengan penggantian kembali ke pakan sebelumnya. Ya, untuk diare yang dikarenakan bakteri itu biasanya karena kelanjutan dari penyakit kembung. Penyakit kembung yang sampai akut terus bisa menimbulkan diare, ataupun juga diare tersebut langsung terjadi tanpa terjadi kembung. Itu karena terjadi dari perkembangan bakteri yang sangat banyak. Nah, ini teman-teman menarik sekali terkait dengan diare ya. Tadi Mas Wahyu menyampaikan bahwa dari kembung itu bisa menyebabkan diare. Mungkin ya kalau kita analogikan ke manusia mungkin ya sama. Kalau kita mungkin telat makan kembung ya bisa juga diare ya Mas ya. Iya. Seperti itu. Nah, untuk pencegahannya sendiri seperti apa? Kalau untuk pencegahan tetap hampir sama seperti penyakit-penyakit yang lain, seperti skabies ataupun yang lain, itu dengan sanitasi kandang yang baik. Tetap ya, kandang yang baik ya. Kandang yang baik kan melingkup dari semua sisi, kebersihan, terus sanitasi ya, kebersihan, terus sirkulasi udara, dan kepadatan kandang. 3 hal penyakit kelinci yang memang umum yaitu skabies, kembung dan juga diare. Nah, di luar itu yang mungkin teman-teman kadang tidak bisa memprediksi, tapi kita bisa melihat dari ciri-ciri kelinci tersebut. Mungkin kayak koksi atau lain-lain, biasanya kan ada ciri khusus buat kelincinya, itu seperti apa? Itu koksi itu penyebab antara kembung dan diare. Ini menarik kan? Itu sebenarnya faktor utama karena bakteri yang di dalam pencernaan itu koksi. Karena perkembangannya sangat cepat dan tinggi, itu bisa merugikan bagi peternak karena tingkat kematian sangat tinggi. Nih, kalau koksi sendiri itu sebenarnya yang diserang organ tubuh kelincinya itu apa Mas? Kalau koksi Mas? Kalau koksi itu menyerang bagian pencernaan Mas. Ya seperti manusia. Kalau manusia itu biasanya kayak tipes lah. Itu kan penyakit yang menyerang ke bagian pencernaan. Nah, itu disampaikan tadi sama Mas Wahyu terkait dengan koksi itu salah satunya penyebab dari kembung dan diare ya. Apakah semisal tidak mengalami 2 gejala itu tetap bisa terkena koksi? Itu harus dengan uji lanjutan Mas. Laboratorium. Iya, itu harus kita periksa dengan dokter hewan atau dengan bedah bangkai, terus kita kita ambil sampelnya dari pencernaan kelinci tersebut, kita teliti bahwa itu ada koksi apa enggak. Semisal ada ciri-ciri khusus enggak kalau kelinci itu terkena koksi gitu? Biasanya sih kalau kena koksi dari awal
kelinci itu makan banyak, tapi kadang kan kita nggak, kok kelinci makan nggak gemuk-gemuk. Nah, itu bisa dikatakan juga udah ada tanda-tanda kena koksi. Ada ciri lain? Biasanya setelah terjadi itu baru kita tahu, oh ini koksi. Biasanya dengan kotoran abnormal lah. Biasanya kan berat, terus itu berlendir kok banyak, nah, itu bisa dikatakan koksi. Nah ini menarik teman-teman. Ada yang hampir sama tapi berbeda ya. Mungkin peternak melihat sebuah kotoran kelinci seperti diare, tapi sebenarnya itu koksi ya. Karena mungkin ciri-cirinya kalau teman-teman peternak yang belum hafal antara koksi dan diare, di bagian kotorannya dianggapnya sama ya? Iya, sama. Sebenarnya itu berbeda. Kalau diare biasa yang karena pakan, diarenya juga berbau. Tapi kalau diare yang sudah terkena koksi, itu baunya minta ampun mas. So, kita mau masuk kandang pun udah bau kok, pasti ada yang kena nih. Rata-rata juga berlendir ya. Iya. Penanganan atau antisipasinya biar kelinci kita itu tidak kena koksi itu gimana mas? Kalau penanganan hampir sama, sanitasi kandang pertama, terus kedua dengan kita pemberian obat anti koksidia. Itu obatnya sih ya banyak beredar lah di poultry, tinggal kita aplikasikan saja. Biasanya untuk pencegahan kita ambil yang cair, nanti dicampurkan dengan air minum. Nah kalau untuk yang sudah terkena, biasanya kita pakai yang injek. Kalau teman-teman peternak mau beli obat koksi, kita beli yang mungkin ada kandungan apanya di obat itu? Kalau koksi biasanya yang kandungannya itu ada sulfanya. Sulfanya ya. Kandungan sulfa karena itu untuk mencegah diare berkelanjutan dan untuk mematikan bakteri tersebut. Nah, menarik kan teman-teman bahwa dari kembung itu bisa menyebabkan diare, dan dari kembung dan diare bisa juga mengakibatkan koksi ya mas ya. Jadi mengerucut ke semua tentang penyakit itu, poinnya adalah kebersihan kandang ya. Oke Mas Manyul, terakhir terkait dengan penyakit-penyakit kelinci, mungkin Mas Manyul punya saran juga untuk masukan buat teman-teman peternak, khususnya peternak pemula, biar peternak itu lebih mudah mengantisipasi dan juga mendeteksi dini terkait dengan penyakit-penyakit yang sering menimpa kelinci. Monggo. Untuk pesan-pesan saya sih ya jaga-jagalah sanitasi kandang agar lebih baik, karena kandang itu dirasa sama kita sendiri ya, sebagai peternak nyaman, otomatis di kelincinya juga nyaman. Terus kita bisa berlama-lama di kandang, terus tidak begitu bau, terus tidak pengap. Itu yang menjadi nilai plus dari kandang tersebut. Kedua, misalkan terjadi ada perubahan pada kelinci, cepatlah diatasi. Misalkan dengan mengecek, oh ini kelinci tidak makan, kita cek kelincinya dari air minumnya gimana, apakah air minum itu masih ada, terus makannya gimana, habis apa enggak, itu ya harus kita selalu cek untuk mendeteksi kelinci itu sehat atau tidak ya. Oke, terima kasih Mas Manyul. Mudah-mudahan sesi kali ini ya bermanfaat buat teman-teman. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi membahas seputar penyakit di kelinci seperti itu. Terima kasih banyak Mas Manyul. Mudah-mudahan sukses untuk farmnya. Salam sukses.